teman-teman. Terima kasih waktunya sebelumnya teman-teman. Maaf mengganggu waktu liburnya bagi yang libur, mungkin bagi yang bekerja juga bisa disambi kan nanti sampai acara ini selesai. Hari ini seperti yang sudah disampaikan dari Mbak Nurul, hari ini kita ada training safety induction ya untuk teman-teman OB di mana memang sebelumnya kami belum pernah lakukan gitu ya. Nah ini kita lakukan minimal setahun sekali ya, bisa juga semester sekali gitu ya. Jadi setahun. Tujuannya apa teman? Ini untuk agar kita lebih awareness ya terhadap terutama keselamatan kerja kita gitu ya. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita paham bahaya-bahaya yang ada di sekeliling kita dalam bekerja. Karena teman-teman ini kan bekerjanya lingkungannya berbeda-beda ya tentunya, yang di Gandul, Jamsos, dan Cawang gitu ya. Nanti bisa disimak teman-teman teorinya. Jadi jangan sampai terlewatkan karena nanti ada kuis di akhir cerita ya. Siapa tahu beruntung ya. Nanti bisa lumayan buat ke Indomaret. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, sebelum saya mulai acaranya, mungkin kita sambut dulu dari sambutan pembukaan dari manajemen ketiga KL dalam hal ini diwakili oleh Pak Anggara. Silakan Pak Anggara dan silakan. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Oke, teman selamat manajemen, Mbak pagi. Nurul dari General Affair, Mbak Wulan, terima kasih memfasilitasi agenda pada pagi hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar saja untuk kita dapat melakukan sama-sama diskusi terkait awareness pada keselamatan dan kesehatan kerja. Ada beberapa poin yang dititipkan dari manajemen dari Pak Yunet. Saya coba bacakan K3KL, keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan lingkungan. Rekan-rekan semua, ada 2 poin yang perlu rekan-rekan semua ketahui. Yang pertama terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Tindakan pencegahan dalam keselamatan dan kesehatan kerja itu nomor 1. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tidak ada namanya tindakan perbaikan. Kalau sudah celaka, rekan-rekan semua yang ada hanya tindakan penyesalan. Yang kedua, bagaimana melakukan preventive action dalam penyakit akibat kerja. Rekan-rekan semua yang kerjanya di korporasi. Salah satu kendala kita, tantangan kita ke depannya adalah penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang tidak akan dirasakan pada hari ini, tetapi akan berimpact pada beberapa tahun mendatang karena kebiasaan rekan-rekan yang bekerja dengan tidak aman dan sehat. Nanti akan ada materi beberapa dari Mbak Rika, bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan aman dan sehat, supaya nanti pun di hari-hari selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya, tidak ada kendala apapun yang diakibatkan oleh penyakit akibat pekerjaan rekan-rekan semua. Lalu yang terakhir, amanat dari teman-teman manajemen K3KL, dari Pak Yunet, keamanan lingkungan. Tidak ada toleransi. Ya, tidak ada toleransi terkait integritas rekan-rekan semua terkait keamanan lingkungan kerja. Jika diketemukan adanya tindakan yang tidak diinginkan oleh kita semua, bahwa tidak ada toleransi, bahwa keamanan dan integritas terhadap rekan-rekan tentunya kami, manajemen juga rekan-rekan semua. Jika diketemukan atau kira-kira ada poin-poin terkait keamanan yang ditemukan oleh rekan-rekan semua, mohon segera dilaporkan. Karena banyak juga rekan-rekan semua yang bekerja di area objek vital nasional. Nah, ini yang perlu kita sama-sama monitoring bersama. Baik, itu saja dari saya, titip dari manajemen. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Selamat menyimak, selamat berdiskusi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dara untuk sambutannya. Bicara ya teman-teman. Atau mohon bantuannya teman-teman, mungkin yang belum bisa mute karena kami nggak bisa dari host tidak bisa mute. Jadi tolong yang mikrofonnya terbuka, mohon untuk di-mute terlebih dahulu ya. Oke, mohon dibantu. Baik, sudah termute semua. Baik, selanjutnya tidak lengkap nih jika tidak mendengarkan sambutan dari manajemen GE, yaitu yang diwakili dengan Mbak Nurul. Bu Nurul, untuk waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua ya. Robi Sori Sori Wesiri Amri Waludatan yang Sandi ya Kauli. Terima kasih banyak atas waktunya. Puji syukur kehadirat Allah ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih kepada rekan-rekan HSE yang saya hormati. Rekan-rekan HSE ada Kang Anggara, ada Mbak Ulan dan Mbak Rika ya. Kalau nggak salah hari ini ada juga yang saya banggakan rekan-rekan tim HPI Project ya di lingkungan Kang Kelas. Mohon maaf untuk Ibu Sheila dan Ibu Yanti ini mewakilkan kepada saya ya untuk hadir pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada bidang HSE di mana pagi ini terutama ya khususnya tim kebersihan kantor diberikan kesempatan untuk sosialisasi tanggap darurat dan hygiene sanitasi pada pagi hari ini. Saya harapkan rekan-rekan undangan dapat mendengarkan arahan atau sosialisasi dari tim HSE. Apa-apa yang disampaikan pada pagi hari ini bisa diterapkan di dalam kegiatannya sehari-hari agar kita bisa lebih sehat dan pastinya lebih safety dalam bekerja sehingga yang seperti tadi disampaikan oleh Kang Anggara tidak adanya PAK atau penyakit akibat kerja di mana penyakit itu kita rasakan bukan saat ini, bukan saat sekarang tapi nanti ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nurul untuk pembukaan sambutannya mewakili dari tim GE. Baik teman-teman, untuk mensingkat waktu ya kita langsung dimulai aja sosialisasi hari ini. Tapi sebelumnya mohon dibaca di kolom chat, Mbak Rika sudah share ada absensi ya. Jadi absensi ini penting teman-teman, karena kalau tidak absen nanti teman-teman tidak dianggap mengikuti sosialisasi ini ya. Silakan diisi sambil berjalan, jangan lupa. Baik, kita mulai sosialisasi hari ini. Mbak Rika bisa minta tolong di show. Oke, baik. Sebentar ya. Untuk saya izin sama sedikit info mungkin ya. Karena untuk link Zoom ini hanya bisa 40 menit. Kita sudah berlalu 20 menit ya rekan-rekan. Nanti mohon apabila link Zoom ini tertutup gitu ya secara otomatis, boleh nanti join kembali dengan link yang sama ya rekan-rekan semuanya. Jadi nanti kalau misalnya tertutup, mohon sekali untuk join kembali dengan link yang sama. Saya izin share screen. Teman-teman izin yang mungkin di luar yang sedang berolahraga tadi saya lihat atau di luar kantor ya, mohon berhati-hati saat mendengarkan, jangan sampai ketika mendengarkan lupa gitu ya karena di jalan gitu. Kalau bisa minggir dulu, jangan sampai membahayakan ya. Sudah terlihat ya di layar? Sudah terlihat teman-teman? Boleh diwakilkan untuk menjawab? Ada yang belum terlihat? Sudah Mbak, udah terlihat. Sudah ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan lakukan safety induction khusus untuk layanan fasilitas. Nah, safety induction ini terbagi menjadi dua ya. Nanti teman-teman, jadi ada di awal kita akan bicara terkait tanggap darurat. Nanti akan disambung Mbak Rika terkait manual handling gitu ya. Dan juga hygiene sanitasi yang lebih mungkin teman-teman lebih detail lagi ya. Tapi tanggap darurat ini juga tidak kalah penting ya, teman-teman dimanapun kita berada bekerja, ini kita juga harus aware terhadap darurat. Baik. Yang pertama di sini yang akan kita bahas ada undang-undang, ada K3 value, ada dasar-dasar listrik, identifikasi bahaya listrik, ada fire safety protection, manual handling, dan hygiene sanitasi. Next, Mbak Rika.
Baik, ketiga ini kita bicara bukan hanya dari katanya Pak Yunet gitu ya, atau katanya Pak Anggara, atau katanya bidang K3. Bukan, tapi kami punya landasan undang-undang. Karena kita punya namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi ini undang-undang pertama kali yang dikeluarkan yang mengatur tentang keselamatan kerja. Nah, setelah itu kenapa jadi banyak undang-undang yang lain gitu ya? Tapi ini adalah turunannya. Jadi ini sekilas info aja ya teman-teman tahu. Jadi setelah keselamatan kerja ada lagi namanya Undang-Undang 13 terkait tenaga kerjaan. Lalu juga tentang PP 50. Mbak Rika mohon dibantu di mute. Oke, terima kasih. Oke, lalu lanjut kita terkait peraturan yang mengatur tentang APD, alat pelindung diri. Ada juga dengan terkait peraturan pemerintah nomor 7 ya, terkait kesehatan, kebersihan, penerangan di tempat kerja. Nah, poin 6 nih, kita lebih nanti mungkin banyak di poin 6. Dan ada juga PLN mengeluarkan yaitu namanya peraturan direksi nomor 0,25 tentang keselamatan lingkungan, lalu juga tentang keselamatan instalasi dan keselamatan. Baik, next Mbak Rika. Nah, kalau kita bicara K3, teman-teman, apa sih yang kepikiran kalau ngomongin K3 gitu? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau misalnya teringat sama K3 tuh ingat apa sih gitu? Ada yang bisa bantu jawab? Ini ada hadiahnya nih. Kalau pakai hadiah bisa Selamat, Bu. semangat. Selamat dalam Siapa? bekerja. Mana saya nggak bisa. Apa? Keselamatan dalam bekerja, Bu. Keselamatan kerja. Apalagi? APD. Apalagi? Ayo. Kalau kita ngomong K3 gitu. Nah, K3 nih ada orang K3 nih harus ngapain? Ada apa nih gitu ya? Perlengkapan pekerjaan, Bu. Safety. Kelengkapan safety. Oke. Ada yang lain? Lingkungan kerja yang sehat dan aman. Bagus nih. Mbak siapa nih tadi nih? Siti Kholila. Siti Kholila. Oke, baik semua teman-teman benar ya jawabannya terkait keselamatan kerja, lingkungan kerja dan sebagainya. Kadang-kadang kita bicara tiga itu suka identik ya kecelakaan ya, kecelakaan kerja gitu ya. Kalau ada kecelakaan ini, wah ini pasti ini ya K3 nih gitu ya. Kayaknya lebih kayak sering kita tuh terngiang-ngiang. Nah, tapi bagaimana kita bisa mencegah ya, bukan apa ya namanya, kita bisa preventif agar tidak terjadi kecelakaan kerja di tempat kita bekerja terutama ya. Karena apa namanya, waktu kecelakaan kerja ini kita dihitung dari kita mulai keluar dari rumah ya, pintu rumah sampai di kantor dan sebaliknya dari kantor sampai dengan di rumah itu sudah termasuk dalam waktu kita bekerja. Nah, apabila terjadi kecelakaan kerja, ini seperti teori gunung es ya. Yang terlihat apa? Dampak kerugian yang terjadi di suatu perusahaan secara kasat mata terlihat adalah kecil gitu ya di atasnya. Tapi padahal di bawahnya itu banyak kerugian-kerugian yang tidak terlihat namun besar nilainya. Yang paling apa ya teman-teman, yang paling besar adalah ketika apabila terjadi kecelakaan adalah keluarga gitu ya. Impact-nya adalah ke keluarga bagi bapak-bapak ya atau ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga, ini sangatlah besar impact-nya. Oke, bisa saya lanjutkan tadi bocor. Ya, jadi itu ya teman-teman impact-nya yang kita pikirkan adalah impact-nya. Kalau amit-amit terjadi kecelakaan kerja, ya meninggal gitu. Yang terimpact adalah yang paling besar adalah keluarga ya. Nah, ketika kita bekerja itu kita selalu ingat ada seorang yang menunggu ya dengan penuh cinta di rumah, itu namanya keluarga. Jadi kita harus berpikir aman, nyaman gitu ya, aman untuk bekerja dimanapun kita berada. Nah inilah apa namanya filosofi ya, bagaimana kita harus sangat aware terhadap pekerjaan. Baik, selanjutnya Mbak Rika, next. Nah, kalau kita ngomongin bahaya di kantor ya, jadi bahaya ini sudah dibagi-bagi ya.
eh, bahaya-bahaya apa saja sih yang biasanya ada di kantor. Nah, ini mungkin tidak semuanya ada di kita, tapi kebanyakan ya, persentase terbesarnya ada juga di kantor. Yang pertama adalah bahaya fisik. Nah, apa sih yang maksud bahaya fisik? Adalah bahaya-bahaya yang bisa timbul, ya, yang ada di sekeliling lingkungan. Contoh, apa? Misalnya penerangan, di mana bekerja kita baik aman kalau lampunya nggak terang, gelap. Nah, itu kan menimbulkan kecelakaan kerja. Ada juga namanya kebisingan. Kalau biasanya sih kebisingan kalau lebih kepada pabrik ya, itu mesin dan sebagainya. Tapi kalau kita biasanya bisingnya sama teman-teman kita ya, berisik-berisik gitu ya, ribut, kita nggak konsen gitu kan. Atau ada pekerjaan di gedung misalnya ketok-ketok ya, itu kebisingan. Lalu juga ada namanya bahaya debu. Nah, teman-teman juga nih kaitannya dengan teman-teman pelayanan fasilitas ya, di mana debu ini juga apa ya, penting ya, kita harus perhatikan ya. Hari ini mungkin kita ngerasa nggak apa-apa, nanti mungkin nextnya seperti Ibu Nurul sampaikan ya, kita akan bicara jangka panjang. Ini akan mengganggu kesehatan kita. Jadi sebaiknya kalau sedang bersih-bersih dengan apa terkait dengan debu gitu ya, itu harus pakai APD-nya apa, misalnya masker, sarung tangan, agar apa? Agar kita terlindung ya, agar debu itu tidak masuk ke rongga hidung ya dan mulut. Oke, selanjutnya bahaya kimiawi. Ini lebih kepada zat-zat kimia, tapi kalau di kantor kita tidak ada ya zat-zat yang mungkin pembersih ya. Kalau maaf kalau di teman-teman Mas Iqbal mohon untuk di mute. Oke. Bahaya kimia biasanya kalau teman-teman pelayanan mungkin lebih kepada kalau yang masih kebersihan toilet ya, itu biasa juga obat-obatan itu ya. Harus berhati-hati menggunakan sarung tangannya juga gitu ya, karena itu keras sekali obat-obatannya mungkin ya. Itu bisa merusak kulit dan sebagainya ya. Bisa mengganggu ini kita ya, organ-organ kita ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga apa saja yang harus kita pakai APD-nya gitu. Lalu bahaya ergonomis. Nah, bahaya ergonomis ini biasanya terkait bagaimana postur kita dalam bekerja. Nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh Mbak Rika ya, nanti di bagian handling ya. Jadi biasanya teman-teman yang ada biasa bawa kardus, bawa barang, nah ini ada cara-caranya teman-teman ya, ada teori caranya. Jadi biar teman-teman juga aware. Lalu selanjutnya bahaya mekanik. Nah, ini bahaya mesin biasanya terjadi kalau di pabrik ya. Kalau di tempat kita mungkin mesinnya yang paling ini suaranya genset, server ada suaranya, tapi itu seharusnya daerah terlarang ya. Jadi kita tidak jarang masuk. Lalu selanjutnya bahaya psikologis. Nah, psikologis ini kebanyakan sih teman-teman ya, bahayanya banyak di sini. Yaitu tekanan pekerjaan, stres, apa namanya, diskon dengan rekan kerja. Ini mempengaruhi kinerja kita gitu ya. Kalau kita dalam keadaan letih, capek, stres gitu ya, banyak tekanan yang akan mempengaruhi kinerja kita. Nah, makanya teman-teman juga harus pintar-pintar memaintain apa namanya manajemen stres. Nanti mungkin juga bisa disampaikan Mbak Rika ya. Bagaimana kita caranya apa ya namanya mengatur ya cara kita di kantor dengan masalah-masalah kita gitu ya, agar kita bisa tetap kinerja kita baik. Ya. Lalu yang terakhir bahaya biologis, yaitu ya bahaya yang disebabkan oleh adanya penyakit. Biasanya kalau kemarin ada virus corona, alhamdulillah kita sudah melewati ya teman-teman, tapi jangan terlena gitu ya, karena penyakit ini kan bisa saja ya ada. Jadi kalau merasa sakit, nggak enak badan, segera langsung lakukan pemeriksaan, jangan ditunda-tunda ya, karena akan berdampak juga kepada yang lainnya gitu ya. Jadi harus segera kalau memang ada rasa sakit harus segera diperiksa. Baik, selanjutnya Mbak Rika. Nah, sekarang kita masuk ke dasar-dasar listrik. Ternyata teman-teman bahaya yang paling sering ada ya dimanapun kita berada, yaitu karena kita juga bekerja di PLN ya, tempat listrik, kita harus tahu bahaya listrik. Kenapa bahaya listrik itu sangat berbahaya? Kenapa? Karena dia tidak tampak, tidak berbau, dan tidak berbunyi ya teman-teman. Kalau dia nampak itu bisa pegang, misalnya oh jangan dipegang gitu ya. Kalau dia bau, kita tahu dia ada di situ, atau dia bunyi, kita tahu dia ada di situ. Tapi masalahnya dia tidak nampak, tidak bau, tidak bunyi. Jadi ketika kita pegang bisa satu
waktu tersengat, satu waktu kita bisa langsung gitu ya, pingsan gitu, tidak dapat dirasakan, tapi ini bisa menyebabkan kematian teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman yang di pelayanan ini kan sering ya habis cuci piring basah. Nah, hati-hati teman-teman, jangan sampai bersinggungan dengan listrik. Pastikan kita dalam kondisi kering dan pastikan kita juga tahu ya apakah ini listriknya aman atau tidak. Itu ya yang penting teman-teman. Terutama teman-teman suka melakukan kebersihan dari air langsung memegang arus listrik gitu ya. Oke, baik, selanjutnya Mbak Rika. Nah, ini kita videonya terkait listrik. Mungkin bisa disimak sebentar saja. PLNers sudah pada tahu akan bahaya listrik di sekitar kita. Listrik itu sudah menjadi kebutuhan primer, tapi pada kondisi tertentu malah justru membahayakan loh. Pertama, listrik pada kondisi seperti ini sebaiknya dihindari ya, karena tegangan yang mengalir mencapai 20.000 volt. Tegangan ini 100 kali lebih mematikan dari aliran listrik di rumah kita. Wow. Oleh karena itu, mari kita hindari aktivitas yang dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 2,5 meter. Lihat kondisi ini, pohon, bangunan, papan reklame, layang-layang yang dekat dengan jaringan ini sangat berpotensi munculnya bahaya listrik. Kedua, jangan anggap remeh aliran listrik yang ada di rumah kita. Tegangannya mencapai 220 volt. Ini juga berbahaya. Hindari penggunaan peralatan listrik dengan banyak colokan seperti ini. Lakukan pemeriksaan instalasi listrik di rumah Anda paling lama 5 tahun sekali ya. Mari pelajari dan bijak dalam penggunaan listrik. Love family, do safety. Oke, ini video terkait listrik ya. Love family, do safety ya. Cintai keluarga kita, lalu kita amanlah bekerja gitu. Jadi dalam bekerja kita harus ingat bahwa ada keluarga yang menunggu di rumah. Jadi kita harus berangkat selamat, pulang juga dengan selamat. Oke, selanjutnya Mbak Rika. Nah, setelah itu kita bicara tentang manajemen tanggap darurat. Ini masuk ke tanggap darurat ya teman-teman. Jadi kalau bagaimana apabila terjadi tanggap darurat gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dan harus paham gitu ya apabila kami terjadi kebakaran ataupun gempa bumi. Nah, teman-teman yang ada di sini mungkin beberapa di lokasinya ada yang di Jamsostek, ada yang di Cawang, ada yang di Gandul, ada yang di Mampang. Bagaimana kalau yang di Cawang, di mana dengan di Jamsostek itu kan berbeda ya. Nah, yang pasti apabila terjadi keadaan darurat, baik itu gempa bumi ataupun kebakaran, yang pasti teman-teman harus tetap tenang, jangan panik. Segera tinggalkan gedung dan ikuti petunjuk Kapten Pol. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan namun tidak berlari. Jangan berarah balik karena akan bertabrakan. Nah, yang pasti yang akan saya tekankan di sini teman-teman yang berada di Jamsostek khususnya ya. Ini teman-teman harus tahu teman-teman ada di lantai berapa dan di posisi di mana. Pastikan teman-teman bekerja di Jamsostek ini tahu ya di mana tangga darurat, pintu darurat terdekat dari teman-teman berada. Ya, kalau Cawang di Gandul mungkin karena tidak gedung tinggi ya, jadi mudah gitu ya untuk cari jalan keluar gitu ya. Tapi ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman yang walaupun tidak di gedung tinggi ya. Nah, kalau untuk yang di Jamsostek sendiri, wajib ya teman-teman kalau baru apalagi kan teman-teman ini rolling ya. Apabila di rolling, pas kebetulan dapat di Jamsostek, pastikan dulu lihat di lantai 10 di mana sih tangga daruratnya, di lantai 20 di mana sih tangga daruratnya, 21 dan seterusnya. Jadi pastikan teman-teman tahu di mana pintu terdekat darurat. Jadi apabila terjadi suatu waktu keadaan darurat, teman-teman tahu harus berlari kemana. Jangan sampai bingung gitu ya. Nah, lalu selanjutnya lepaskan sepatu hak tinggi ya. Biasanya ini kali cewek-cewek, tapi kalau teman-teman sepatunya sudah sepatu cat ya, sehingga harusnya tidak masalah dengan sepatu gitu. Tapi yang pasti kalau lagi amit-amit terjadi jangan pakai sepatu dulu gitu, misalnya pas lagi pakai sendal langsung saja turun, jangan punya waktu untuk pakai sepatu dulu gitu ya. Nah, ini juga ada minta bantuan apabila sedang hamil. Yang hamil juga, apakah ada yang hamil saat ini di layanan fasilitas Bu Nurul? Ada IP.
Oh, ada ya. Ya, ada. Ada ya. Tapi nggak di jam sostek atau di mana? Di jam sostek, Mbak. Oh, di jam sostek. Oh, baik nih, Mbak Ipe juga harus berhati-hati ya karena hamil gitu ya. Jadi jangan buru-buru atau biasanya kita ada prioritas ya bagi yang hamil gitu ya. Untuk keadaan darurat. Amit ini hanya teori ya, jangan sampai dipraktekkan. Lalu juga jangan bawa barang-barang yang besar karena ini akan mengganggu dalam proses evakuasi. Nah, apabila terjadi kebakaran, pandangan tertutup asap berjalan dengan merayap pada tembok dan pegangan pada tangga. Dan bernafaslah cara pendek-pendek. Segera menuju titik kumpul yang ada di tempat kerja Anda dan tunggu instruksinya. Nah, ini juga penting, teman-teman. Teman-teman harus tahu di mana titik kumpul teman-teman bekerja saat ini. Kalau di Mampang ada di mana, kalau di Jamsos ada di mana, cari. Besok cari ya, teman-teman ya. Di mana titik kumpul yang ada di kantor. Saya kasih bocorannya kalau di Jamsos di depan Jalan Gatot Subroto itu titik kumpulnya. Nah, kalau di Mampang ada di Ketaman, ya kan? Kalau di Cawang ada dekat pojokan parkiran PLN sebelah. Nah, itu di pojokan sebelah kanan kalau dari lobi. Kalau di Gandul itu ada di lapangan ya, lapangan yang biasa upacara. Jadi teman-teman kalau ada terjadi ataupun simulasi misalnya, teman-teman harus mengarah ke titik kumpul. Jangan mengarah ke kantin atau kemana. Karena akan membingungkan nanti yang mendata gitu ya. Itu tujuannya. Baik, selanjutnya Mbak Rika. Waktunya mungkin bisa di reminder. Ya, ini udah 1 menit lagi akan berakhir, jadi mohon nanti bergabung kembali ya. Saya Oke. tutup Zoom-nya terlebih dahulu, nanti saya mulai kembali. Mohon nanti mengikuti Zoom ini lagi ya. Terima kasih rekan semuanya. Oke, waktunya tinggal 1 menit, teman-teman. Nanti mau langsung bergabung lagi ya. Kalau terputus. Siap, Mbak Ulan. Teman-teman, ini adalah namanya jalur evakuasi. Jadi kalau teman-teman lihat di kantor ada rambu seperti ini ada maksud ya. Exit ini adalah keluar, yang ke kanan itu adalah arah kalau kita akan keluar menuju pintu darurat. Oke, next Mbak Rika. Nah, kita bicara lagi terkait tanggap darurat kebakaran. Tadi kan kita secara umum, sekarang kita bicara kebakaran yang biasa kita bisa simulasikan ya setiap sebulan sekali kami dari K3KL melakukan simulasi di Gandul gitu ya bersama dengan Bapak Pengamanan. Kadang-kadang Bapak teman-teman pelayanan fasilitas ada nih suka lihat gitu ya. Mas Afrija, tolong dimulai. Afrija Rahman. Mas Afriza Rahman, bisa di mute mikrofonnya. Baik. Ya, mohon kita tolong di mute. Oke, teman-teman, kalau kita bicara kebakaran identik dengan api. Teman-teman, bedanya api dengan kebakaran itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Mbak Rika, slide-nya bisa digeser dulu sebelumnya. Halo, teman-teman. Ya, halo Bu. Ya, ya. Ada yang tahu bedanya api sama kebakaran? Kebakaran tidak terkontrol kalau api menghasilkan panas sama cahaya. Oh gitu ya. Oke. Sesuai dengan arti ininya ya. Keren banget nih ya. Iya, siapa nih? Ian. Iya, oke. Kayaknya udah satu SKS semalam. Mbak Rika catat namanya ya. Mbak siapa tadi? Siti Khalila. Ya, Mbak Nurul mungkin bisa bantu catat namanya. Mudah-mudahan beruntung nih ya. Tadi ya, oke. Kalian tadi benar ya, tapi biasanya kita kalau ngomongin api sama kebakaran yang lebih identik, kalau api itu kan api ya. Api itu kan biasanya kalau kecil jadi teman ya, kalau besar jadi musuh. Apa bedanya dengan kebakaran? Pasti kalau kebakaran itu adalah api yang tidak terkontrol. Api yang sudah tidak bisa kita kuasai, api yang tidak bisa kita padamkan gitu ya. Tapi jangan bilang kalau teman-teman lagi masak
ada api gitu ya, itu kebakaran gitu. Bukan, itu namanya api ya. Hati-hati gitu ya, apabila ada pembakaran sampah misalnya. Nah, itu pun juga sama. Itu bukan kebakaran gitu ya. Jangan sampai ada orang lagi bakar sampah ya, padahal ada orangnya memang lagi pembakaran bilang kebakaran. Tapi itu api itu masih bisa kita kendalikan karena memang ada kita gitu. Tapi kalau udah kebakaran, konsleting atau apa yang menimbulkan sudah asap membumbung, sudah hitam, nah itu namanya baru kebakaran. Dan itu yang nantinya mungkin akan menimbulkan kerugian baik harta maupun korban jiwa. Next, Mbak Rika. Nah, ada teori segitiga api. Jadi terjadinya api itu ternyata teman-teman ada 3. Kalau 3 ini nggak ada, ya nggak terjadi itu namanya api. Yaitu apa? Gas, oksigen, bahan bakar. Kalau cuma ada oksigen dan bahan bakar, bisa terjadi nggak api, teman-teman? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Sakti nih, bilang bisa. Ya, nggak bisa ya, harus ada 3 ini nih. Jadi kalau misalnya cuma ada bahan bakar doang ya, kan nggak ada ini ya, sundutannya gitu ya, yang nyundut jadi api atau yang menghantarkan bisa jadi api. Sebaliknya kalau misalnya nggak ada oksigen, nah contoh nih teman-teman ya, kalau mungkin kebayang ya teman-teman, kalau kita biasa simulasi kan pakai tong ya, tong yang kita isi api itu ya. Nah, kenapa kita pakai pemadaman karung goni itu pakai air? Biar apa? Ayo, ada yang jawab? Bisa jawab? Saya kasih lagi nih, catat lagi mereka. Di suatu tong kan ada suka simulasi itu pakai api ya. Itu apinya nyala gitu ya. Nah, kalau ada yang sering lihat ya di gandul ataupun di cawang yang udah kita lakukan, nah terus kita lakukan pemadaman melalui karung goni. Kenapa apinya mati? Kenapa apinya mati? Ada bisa jawab? Karena basah dan ada Karena nggak ada airnya. udaranya. Kenapa? Mas Nasmi? Mas Nasmi, tadi yang udah duluan ngomong Mas Nasmi? Iya, karena api itu bisa besar karena lewat udara juga, bisa karena ditutup dengan karung goni biar udara tutup rapat nggak membesar. Ya, sip, Jos. Berarti nggak ada udara, nggak ada oksigennya gitu ya? Ya, jadi ditutup. Jadi biar oksigennya ketutup, hilang gitu. Jadi mati di HP-nya. Gitu ya Mas Nasmi ya? Oke, Mas Nasmi dicatat lagi sama Mbak. Ya, dicatat lagi sama Mbak Rika ya. Oke. Selanjutnya, nah teman-teman nih, kalau teman-teman aktif, saya ini nih kasih hadiah hiburan nanti ya. Oke, selanjutnya Mbak Rika. Nah, klasifikasi kebakaran, kalau kita ngomongin klasifikasi kebakaran, ada 4 nih klasifikasi kebakaran. Ya, biar apa? Biar memudahkan kita dalam memilih media pemadamnya. Apakah pakai karung atau pakai apar gitu ya. Nanti kita bicara sedikit di belakang. Ada kelas A yaitu bahan padat seperti kertas, kayu, plastik. Kelas B bahan cair atau gas mudah terbakar. Kelas C instalasi listrik. Yang D adalah bahan logam. Ini semua adalah bahan-bahan yang bisa dan mungkin akan menimbulkan kebakaran ya teman-teman. Tapi diklasifikasikan sesuai dengan media pemadamannya nanti. Oke, next-nya Mbak Rika. Nah, fenomena kebakaran. Saya cuma bicara sedikit di sini. Ada yang namanya fenomena kebakaran. Ini teori fenomena kebakaran. Jadi dari mulai api itu muncul sampai dengan membesar ya, di situ ada waktu yang diperlukan. Berapa waktu diperlukan? Itu hanya 3 sampai 10 menit sampai terjadinya kebakaran besar yang dinamakan flashover. Ya, teman-teman kalau ngomong ada yang ngomong flashover itu sebenarnya kebakaran yang besar yang sudah tidak bisa kita kendalikan. Mas Abdul mohon di-mute sebentar mikrofonnya. Oke, itu namanya kebakaran yang sudah besar, flashover ya. Jadi tugas kita cuma di waktu 3 sampai 10 menit. Jadi untuk apa? Lakukan evakuasi. Jadi kalau sudah apinya besar sampai di angka lebih dari 3 menit sampai dengan mendekati 10 dan itu sudah asap sudah menggumpal hitam, itu sudah tidak ada lagi yang namanya pemadaman. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan evakuasi ya, teman-teman. Evakuasi diri kita, evakuasi barang-barang yang bisa kita selamatkan. Itu ya, teman-teman. Jadi ingat, kita cuma punya waktu 3 sampai dengan 10 menit apabila terjadi kebakaran untuk melakukan evakuasi.
Jangan sekali-sekali teman-teman sudah 10 menit itu apinya sudah besar, tetap aja gitu ya berusaha atau ingin memadamkan. Nanti yang ada malah teman-teman terjebak. Oke, next sama Mbak Rika. Nah, ini alat pemadaman. Teman-teman, ada yang belum pernah lihat APAR? Apa itu APAR? Yang warnanya merah, tabung berwarna merah, kadang tergantung, kadang ada di bawah, karena dia beroda. Mbak Rika, sebelumnya next. Ya. Apa itu APAR? Teman-teman udah pernah ada yang lihat atau ada yang belum pernah tahu? Alat pemadam api ringan. Ya, betul. Itu APAR ringan. Udah pernah lihat belum, Mas Herman? Apa udah pernah pegang belum? Sering, Mbak. Oh, sering. Oke. Kapan-kapan kita coba nih ya simulasi damkar ya, Bunda Nurul ya. Biar teman-teman bisa juga menggunakan APAR. Kalau sekarang mungkin masih teori ya. Jadi Iya, kapan waktunya kita lakukan simulasi ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman juga tahu, jangan sampai teman-teman cuma tahu tapi kalau amit-amit kejadian nggak bisa nggunain, sama aja ya, percuma gitu kan, cuma jadi pajangan. Nah teman-teman, ini adalah APAR ya, alat pemadam api ringan. Ada yang mulai dari 3 kilo sampai dengan 20 kilo. Bedanya apa? Kalau yang gede ini beroda, jadi dia biasanya ada di lobi atau di bawah gitu ya. Ya tidak bisa dibopong, digunakannya nggak bisa di gendong gitu ya karena dia besar ya. Tapi yang biasanya ada di kantor di dalam itu biasanya pakai yang kecil yang dicantol, biasanya maksimal 9 kilo. Kalau sudah lebih itu dia pakai roda gitu ya. Nah alat pemadam api beroda. Nah nanti kita coba kita lakukan simulasi ya biar teman-teman tahu bagaimana cara melakukan pemadaman melalui dengan APAR dan karung basah gitu. Oke, next Mbak Rika. Nah, ini secara teori ya teman-teman. APAR itu terdiri dari apa aja sih gitu ya. Nah, di situ ada 4 nih bagiannya. Nanti kalau teman-teman sambil jalan gitu ya di kantor lihat APAR, coba ditengok boleh. Benar nggak sih yang Mbak Ulan bilang itu namanya ini bentuknya begini gitu ya. Nah, APAR itu pasti berwarna merah ya teman-teman. Nggak ada APAR yang warnanya biru. Apalagi hijau. Yang hijau cuman gas melon ya, 3 kilo itu. Kalau yang merah namanya APAR. Nah, di situ ada bagiannya. Ada pin, ada penunjuk tekanan, ada tuas, ada selang. Pin itu nanti kalau kita gunakan untuk dicabut ya, karena pin ini buat ngunci. Kalau nggak dipakai, dia nggak akan bocor. Tapi kalau dia sudah terlepas dari handle-nya, dia akan bocor. Lalu ada penunjuk tekanan yang ada nanti seperti speedometer. Nanti teman-teman coba lihat ya. Kalau ada speedometer, teman-teman juga bisa bantu untuk barangkali itu udah masih bagus apa enggak, itu bisa dilihat dari tekanannya. Kalau jarumnya ada di warna hijau, itu masih bagus. Tapi kalau sudah di merah, itu sudah kemungkinan habis, kemungkinan sudah expire, kemungkinannya juga rusak. Ada 3 kemungkinan. Tapi baiknya dilaporkan ke security misalnya. Pak, itu aparnya ininya sudah merah, nggak apa-apa teman-teman. Jadi bantu kita juga untuk melakukan pengecekan lah istilahnya ya, biar kita juga takutnya terlewat gitu ya. Lalu ada tuas untuk mengecek. Lalu yang terakhir ada selang untuk menyemprot. Nah, nanti ini kita bisa lakukan ketika praktek ya. Nah, di sini ada juga terkait apa saja ya baiknya. Kalau APAR kan ada macam-macam ya, ada isinya water, ada foam, ada powder, bubuk, dan ada karbon dioksida ya. CO2. Nah ini biasanya kita pakai di kantor yang powder ya teman-teman. Mungkin kalau nanti tahu itu kebanyakan powder ya dipakai karena kita di perkantoran. Kan dia kalau powder agak riskannya, dia ada residu, ada bekas bubuknya. Ya kalau teman-teman simulasi biasanya sisanya tuh pink gitu ya, kayak bubuk bedak gitu ya. Oke, next Mbak Rika. Nah, yang terakhir nih, ada juga namanya alat pemadam itu ada pemadam hidran ya. Kita punya pemadaman hidran di mana aja ya teman-teman? Tahu nggak? Udah ada yang pernah lihat hidran atau tahu lihat hidran? Ini saya contohin gambarnya kayak gini. Tahu? Di kantor kita ada. Di Mampang dulu ada sih, ada di Mampang. Di Mampang ada. Sekarang masih ada apa udah geser jadi SPKLU ya?
Iya, geser Bu. Udah geser. Oke, teman-teman, kalau di Mampang memang dulu ada, cuman tidak berfungsi ya. Kalau yang kita punya di Econ, ingat teman-teman, yang ada hidran di kantor kita hanya di kantor Gandul, ya. Ya, itu kita lakukan pengecekan setiap sebulan sekali sama teman-teman pengamanan. Mungkin yang pelayanan di Gandul, kalau pas Sabtu ya, kita suka ada simulasi tuh pengecekan hidran. Nah, itu ada di Gandul. Mesinnya ada di belakang, ya kan? Mesinnya di belakang. Pilarnya ada 6. Ada di pos, ada di dekat depan genset, ada di dekat parkiran motor, ada di dekat inventory, ada di lapangan, ada 6 ya jumlahnya. Jadi ini sekedar pengetahuan aja ya. Jadi pilar itu berfungsi untuk memadamkan apabila misalnya terjadi kebakarannya di genset lapangan. Jadi nggak perlu ngambil dari jauh. Di situ ada pilarnya di dekat lapangan. Tinggal dipasang selangnya. Lalu ada juga namanya hidran gedung. Ini biasanya ada di gedung. Ya di mana? Di jam sostek. Biasanya di mana? Dekat pintu darurat ya teman-teman ya. Ada tulisan itu hidran gedung. Dia nempel aja di tembok. Ada selangnya gitu ya, ada tulisannya. Ada biasanya gini, jangan dilakukan dipencet atau apa gitu ya, karena itu akan jadi alarm ke bawah. Di situ ada pemberitahuannya, petunjuknya. Lalu yang terakhir hidran kota. Nah, ini biasanya adanya di tempat-tempat pasum, jalan-jalan gitu ya. Nah, itu biasanya apabila terjadi kebakaran di fasilitas umum, nah ini biasanya dipakai. Nah, ini biasanya pengelolaan adalah Pemda setempat gitu ya. Kalau yang kita kelola hanya yang ada di Gandul ya teman-teman. Kalau di jam sostek pun yang mengelola adalah building ya, building jam sostek itu sendiri. Oke, next Mbak Rika. Oke, ini cuma contoh ya. Tadi kita udah punya 2 safety induction, yaitu di jam sostek dan Gandul. Jadi teman-teman sudah di-setel sama Mbak Rika, nanti bisa kita share ini ya, PPT-nya teman-teman lihat sendiri videonya. Jadi kita udah buatkan safety induction di jam sostek sementara dan di Gandul ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada tamu atau ada yang belum tahu gitu ya, bagaimana cara terjadi tanggap darurat di jam sostek atau Gandul, silakan dikasih linknya ini nanti ya. Ini loh safety induction yang jam sostek gitu ya. Ini loh yang ada di Gandul. Mungkin kalau saya setel nanti agak lama nih waktunya, satu video itu sekitar 5 menitan ya, 10 menit karena materi kita masih banyak. Mungkin nanti bisa dilihat ya teman-teman ya, untuk videonya dicermati, teman-teman sendiri juga harus tahu bagaimana jika terjadi keadaan darurat, bagaimana jika ada misalnya kebakaran atau bumi harus kemana. Nah, itu nanti ada di safety induction ini. Mungkin kalau untuk tanggap darurat dari saya itu aja. Nanti akan dilanjut terkait materi handling ya oleh Mbak Rika. Mungkin sampai di tanggap darurat ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada yang mau bertanya? Ayo kalau mau tanya. Pagi Mbak Ulan. Pagi, dengan siapa nih? Dengan Herman Mbak. Mas Herman. Gimana Mas Herman? Ada keluhan apa nih Mas Herman? Kalau misalkan kejadian kebakaran kayak kayak beberapa waktu lalu di Kaling Tower ya, kan kita punya upper yang powder sama yang hidran di gedung. Misalkan ada kejadian tragedi atau insiden, diutamakan tuh menggunakan upper powder dulu atau hidran gedung, Mbak. Oke, pertanyaan bagus nih. Terima kasih. Mas Hermansyah. Jadi gini ya, kemarin memang kita tahu ya paling terdekat dengan kejadian adalah Keling ya, kemarin hari Minggu lagi kebetulan karyawan nggak ada gitu ya. Itu kalau nggak salah terjadi karena videotron yang ada di itu ya, di gedung ya, konslet entah apa ya. Yang saya lakukan biasanya kalau sudah api yang besar itu udah otomatis, kalau gedung itu alarm bunyi Mas Herman, udah apar itu udah nggak dipakai Mas Herman, udah pakai hidran. Namun kalau masalah penggunaannya kan hidran gedung itu ada di dalam ya, jadi bisa dari dalam. Kalau dari luar tuh kayaknya nggak mungkin ya menjangkau sejauh itu. Itu pasti sudah menggunakan hidran. Otomatis gedung itu kalau sudah ada asap tapi sudah kebakaran seperti itu, otomatis sudah langsung ada namanya sprinkle juga ya, tadi aku lewat juga. Jadi kalau di gedung tuh ada sprinkle kayak di atas tuh kayak keran gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di Gandul ada di data center. Jadi kalau dia mendeteksi kalau ada panas atau ada asap, dia otomatis dia nyala. Dia bius gitu ya, dia ngeluarin air atau keluarin yang untuk memadamkan api.
udah otomatis. Jadi dia otomatis nyala. Namun ya itu hanya pertama ya, pertolongan pertama. Nah, kalau api itu makin besar ya kita tidak bisa lakukan adalah ya pemadam kebakaran yang akan melakukan eksekusi. Gitu Mas Herman. Jadi kalau APAR ini seumpama ya kita pakai amit-amit gitu ya di pas masak kompor gitu misalnya. Wah, itu apinya kok gede tapi belum terlalu besar. Nah, itu bisa gunakan media APAR. Atau mungkin ada kertas yang terbakar, nggak tahu gimana tiba-tiba terbakar, itu apinya masih, itu pakai gunakan APAR. Tapi kalau sudah kebakaran yang besar, mungkin hidran pun barangkali kalau keling itu udah waktu itu mungkin karena orang tidak ada ya, jadi skip gitu ya, jadi tiba-tiba api udah besar aja gitu. Mungkin kalau ada orangnya waktu pas hari kerja orang lebih tahu dulu, itu mungkin barangkali bisa ditanggulangi dulu dengan hidran yang ada di dalam. Gitu Mas Herman. Baik, terima Sudah kasih, jelas? Ya, Jelas. jadi Mas Herman, APAR-nya nanti kita latihan ya. Jadi kalau ada itu bisa kita gunakan untuk api-api yang belum besar ya Mas Herman. Tapi sudah berindikasi menjadi besar. Siap, Mbak. Oke, ada yang lain? Sebelum melanjut, Mbak Rika tolong dicatat Mas Herman. Oke, sebelum melanjutkan yang pada spesifik teman-teman di lapangan, ini terkait tanggap darurat ya, nanti teman-teman kita bisa fasilitasi juga untuk simulasi dari teman-teman biar aware juga bagaimana cara menggunakan dan karun yang basah ya. Mungkin kalau yang di Cawang kemarin beberapa sudah ikut gitu ya. Yang di Jamsa sama kita belum ada simulasi, dan di Mampang. Nanti mungkin kalau ada waktu di Mampang kita bisa perwakilan dari teman-teman. Baik, kalau nggak ada yang jawab, nggak ada yang nanya, kita bisa lanjut ya untuk mensingkat waktu teman-teman. Silakan Mbak Rika untuk materi selanjutnya. Terima kasih banyak Ulan. Mungkin izin saya lanjutkan untuk paparan materinya pada pagi hari ini ya. Ini sudah ada paparan materi dari Mbak Ulan terkait tanggap darurat kebakaran dan juga mungkin hal-hal lainnya ya terkait gimana caranya kita menghadapi adanya kebakaran, lalu juga apa saja bahaya-bahaya pekerjaan yang mungkin relate dengan teman-teman selama bekerja. Nah, di sini saya akan membawakan dua materi mengenai manual handling dan juga mengenai apa itu hygiene sanitasi makanan. Kan dua hal yang cukup baru ya didengar oleh rekan-rekan. Mungkin sebelumnya ada yang tahu nggak mengenai manual handling itu apa sih? Atau pernah mendengar manual handling itu apa? Boleh, mungkin siapa nih yang kira-kira pernah mendengar? Ayo dijawab, teman-teman, barangkali beruntung. Pernah mendengar nggak sebelumnya? Ayo, semangat, semangat. Semangat, ayo Bun. Tanpa menggunakan. Halo. Gimana? Memindahkan beban tanpa menggunakan alat bantu. Oke, Mas Sugeng ya tadi ya? Betul nggak? Tahu nih Mas Sugeng. Mas Sugeng atau Iya. siapa tadi? Mas Sugeng. Mas Sugeng ya, membawa alat tanpa membawa barang tanpa menggunakan alat bantu. Tadi ya. Terima kasih banyak Mas Sugeng. Langsung aja ya. Jadi manual handling sendiri ini aktivitas yang digunakan atau dilakukan oleh pekerja untuk mengangkat, menurunkan barang, mendorong, dan memindahkan beban yang ada. Jadi beban di sini kita gunakan anggota tubuh kita seperti tangan,
dan juga anggota tubuh lainnya tanpa menggunakan alat atau tanpa alat bantu seperti itu. Nah, banyak sekali hal-hal problematika atau masalah yang dihadapi saat manual handling ini. Dari mulai beban kerjanya yang mungkin terlalu banyak, lalu juga lingkungan kerjanya, kapasitas individu. Nah, kapasitas individu di sini kurang lebih mengenai bagaimana pekerja itu kapasitasnya itu seperti apa dalam membawa barang. Mungkin nanti relate dengan mungkin beban berat badannya, atau mungkin dari sisi pekerja itu sendiri. Lalu juga ada penanganan peralatan dan juga faktor organisasi. Nah, apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat manual handling? Jadi, untuk mengangkat dengan manual handling sendiri, ini tidak boleh mengangkat beban secara sendirian. Nah, sendirian di sini apabila memang beban ini sudah melebihi batas kapasitas yang seharusnya. Jadi, kalau misalnya kita mau mengangkat benda, kita harus tahu dulu nih, benda seperti apa yang akan kita angkat. Nah, apabila memang beban itu terlalu berat dan tidak bisa dibawa sendiri, nah maka kita harus membawanya secara bersama-sama. Lalu juga ketika membawa barang, jangan menengok dengan menggunakan pinggang. Jadi, jangan memutar badan saat membawa beban seperti itu ya, karena kita bisa cedera. Tapi kita bisa mungkin memutar badan dengan menggunakan kaki kita. Jadi tumpuannya itu jangan di pinggang, tapi pada kaki kita. Nah, saat kita mau mengangkat barang juga jangan kita menggunakan punggung sebagai tumpuan dalam mengangkat, tapi kita menggunakan otot kaki. Jadi seperti yang ada di gambar ya rekan-rekan, untuk mengangkat barang sendiri ini jangan membungkuk dari bawah, melainkan kita jongkok terlebih dahulu, lalu kita membawa beban yang ada. Lalu jangan mengangkat beban yang beratnya lebih dari kemampuan. Jadi apabila memang kita lihat sudah tidak di luar batas kemampuan kita, kita harus menggunakan alat bantu saat mengangkat. Nah, di sini juga ada hal-hal yang bisa kita perhatikan dalam kita mengangkat beban. Jadi yang pertama itu kita lihat posisi badan kita. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa saat mengangkat beban atau barang itu kita harus jongkok seperti itu ya, jongkok terlebih dahulu, lalu kaki dijadikan tumpuan baru mengangkat beban tersebut. Ketika mengangkat beban ini posisi punggung dalam keadaan lurus. Jadi terlihat ya di gambar biru seperti ini. Nah, untuk mengangkat beban juga kita harus tepat dalam membawanya. Apakah harus di depan atau mungkin di panggul atau mungkin seperti apa. Jadi kita lihat dulu posisi dalam persiapan mengangkat barangnya seperti itu. Lalu juga kita tempatkan bebannya misalnya di bahu atau seperti apa. Lalu nanti posisi berjalannya juga harus kita perhatikan. Ini ada sedikit video. Manual handling di tempat kerja. Halo sahabat Mentari. Kali ini kita akan membahas mengenai manual. Sebaiknya tidak terlalu besar. Pastikan berat barang bawaan tidak berlebihan. Beban, kita maksimal harus beban yang dianjurkan jika membawa barang adalah seperempat berat badan Anda. Pastikan juga bentuk dan ukuran barang. Kita juga harus memastikan bentuk dan tidak terlalu besar yang dan di luar jangkauan kemampuan Anda. Pastikan pegangan barang. Apakah agar barang kita itu dapat ada menentukan pegangannya atau tetap tidak. posisi sekitar seperti permukaan lantai Tidak atau kalah jalur yang pentingnya akan kita harus dilewati. melihat juga Tujuannya permukaan untuk atau mengetahui lantai kondisi atau dan jalur yang karakteristik akan kita permukaan jalan lewati, karena untuk mungkin meminimalisir bisa menjadi terpeleset dan penghalang kita tersandung. saat kita membawa barang. Yang kedua, arah dan tujuan. Lalu kita harus tahu Kita perlu tujuannya mengetahui di mana. arah dan Jadi tujuan ketika akhir mungkin untuk meletakkan rekan-rekan dari barang pekerja ketika yang lain melakukan ya manual handling. minta bantuan Sehingga rekan-rekan sekalian aktivitas untuk manual handling mengangkat dapat barang, dilakukan secara pastikan arah efisien. tujuannya itu kemana.
Jadi Yang rekan-rekan ketiga, tidak halangan dan rintangan. kebingungan Tujuannya gitu ya untuk dalam membawa mengetahui barang apakah tersebut. terdapat benda atau Lalu hal juga yang dapat diperhatikan berpotensi halangan dan menghalangi rintangan selama membawa beban tersebut, barang tersebut. maupun mengganggu ketika kita pandangan harus terbuka. Artinya, Kita harus pastikan perhatikan barang yang jarak dibawa pandangan. tidak menutupi Jadi jangan pandangan mata sampai kita. beban ini barang Angkatlah ini beban dengan mempertimbangkan menghalangi ya 1. jarak pandang kita Gerakan atau atau momen awal penglihatan jika kita mengangkat. selama membawa barang. Perhatikan postur tubuh Anda dan Nah, jangan di gunakan sini punggung ada sebagai tumpuan. gerakan atau momen awal yang bisa rekan-rekan perhatikan ya, bagaimana kita saat membawa barang. Jadi pertama kita melihat dulu posisi barang yang ada, kita lakukan seperti setengah menjongkok seperti itu ya. Lalu membawa bebannya ini dari bawah barang yang akan dibawa, lalu berdiri tegak lurus dan beban yang ada ditempatkan di depan. 2. Pastikan ketika dan ingat, lakukan kegiatan sahabat mentari. Sekarang sudah Nah, kalau misalnya kita bisa mencegah cedera punggung sedari ini, kalau memang rekan-rekan dari membawa barang tersebut ini tidak bisa sendiri, nah, jadi kita harus meminta bantuan dengan teman atau mungkin menggunakan alat bantu yang ada. Nah, lalu kita akan masuk ke hygiene sanitasi makanan. Nah, di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama hygiene dan yang kedua adalah sanitasi. Nah, kalau hygiene sendiri ini upaya kita untuk mencegah dari penyakit. Jadi untuk hygiene sendiri ini menjadi pencegahan penyakit yang kita titik beratkan dalam usaha kesehatan perorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut hidup. Jadi untuk hygiene dan sanitasi ini hampir sama ya. Jadi kalau hygiene sendiri lebih mengarahkan ke aktivitas manusianya, kalau sanitasi itu lebih ke lingkungannya. Nah, untuk sanitasi makanan, nah ini berarti kita melakukan upaya untuk kebersihan dan juga keamanan nih mengenai makanan itu sendiri. Jangan sampai makanan yang mungkin kita sajikan atau kita bawa ketika tidak benar dalam pembawaannya, ini ternyata bisa menimbulkan penyakit atau keracunan bagi orang yang memakannya. Nah, jadi tujuannya kenapa sih kita harus tahu gimana hygiene itu dan bagaimana sanitasi makanan itu untuk kita menjamin keamanan dan kebersihan makanan tersebut. Kita juga nggak mau ya ada penyebaran mungkin wabah penyakit, terus juga banyak juga beredarnya produk makanan yang merugikan masyarakat, dan juga kita mencegah nih adanya kebusukan atau pembusukan yang cepat dari makanan tersebut. Nah, sebenarnya hygiene dan sanitasi makanan dan minuman ini banyak sekali langkahnya, dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahannya, lalu penyimpanan makanan yang sudah jadi, bagaimana cara kita membawanya dari pendistribusian makanan, dan juga saat kita melakukan penyajian makanan tersebut. Jadi di sini saya akan membahas poin 4, 5, dan 6 saja, karena ini yang relate dengan kesehatan. Untuk Pak Heri mungkin bisa di-mute dulu ya, Pak ya. Oke, makasih. Nah, penyimpanan bahan makanan sendiri ini harus kita perhatikan, jangan sampai makanan ini mungkin bisa terjamah dari serangga atau mungkin dari bakteri-bakteri di sekitarnya. Jadi di penyimpanan makanan sendiri kita harus perhatikan beberapa prinsip
ada first in first out dan first expired first out. Jadi mungkin untuk bahan makanan atau mungkin makanan sekiranya akan mendekati masa expired itu kita dahulukan untuk pemakaiannya atau penggunaannya. Nah, tempat atau wadah kita juga harus memperhatikan, jangan kita memakai wadah yang mungkin bisa cepat rusak kalau misalnya kita menggunakannya di dalam lemari es. Jadi untuk makanan yang basah dan makanan yang kering, ini kita perhatikan juga dari alat penyimpanannya. Nah, untuk penyimpanan bahan makanan sendiri, ini ada waktu dan juga derajat yang harus diperhatikan. Nah, ini kenapa coba kita sharing kepada rekan-rekan, karena mungkin di kantor-kantor itu banyak kan disediakan kulkas ya. Jadi kulkas di sana banyak rekan-rekan dari pekerja yang menyimpan makanan. Mungkin 1-2 orang bahkan menyimpan mungkin menitipkan sayuran atau mungkin makanan yang sudah jadi di dalam sana. Tapi sebenarnya tidak kadang nggak sadar juga kalau misalnya ternyata sudah terlalu lama, harusnya disimpannya untuk seminggu atau cuma bisa tahan 3 hari, tapi ternyata dibiarkan selama sebulan. Nah, ini sebenarnya bisa rekan-rekan dari fasilitas layanan terpadu juga bisa memberikan arahan, mungkin labeling atau mungkin arahan ya untuk pekerja yang lain, bahwa penyimpanan makanan ini ada jangka waktunya. Jadi apabila mungkin dari segi fisik atau mungkin sudah mengeluarkan bau atau mungkin sudah expired, ini diizinkan untuk dikeluarkan dari kulkas tersebut atau dilakukan pembersihan oleh rekan-rekan dari fasilitas layanan terpadu. Nah, apabila mungkin dari bahan makanan ini seperti daging, ikan, udang, itu kalau misalnya suhunya itu misalnya ya 1 minggu atau kurang, itu ditempatkannya nggak sesuai gitu ya, kurang dari misalnya 10 derajat Celcius. Ini kan harusnya minus 10 derajat Celcius. Nah, ini kan tidak sesuai pada suhunya, maka nanti akan membusuk. Nah, ini seharusnya dibiarkan dibuang dari kulkas tersebut. Terus ada misalnya yang nitip sayur atau buah atau minum-minuman. Nah, ini kalau misalnya dari kulkasnya sudah misalnya sudah rusak atau tidak mencapai 10 derajat Celcius, nah ini dilihat juga dari segi fisiknya, kalau sudah menguning dan sudah mengeluarkan bau atau sudah expired, ini bisa dibuang. Nah, jadi untuk makanan sendiri itu kan fisiknya terlihat ya, atau mungkin dari aromanya juga sudah tercium kalau misalnya sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi kita harus pastikan makanan itu nggak rusak, terus nggak busuk, dari makanannya juga nggak berubah warna, nggak berjamur, dan adanya pencemaran lainnya. Nah, kita juga harus lihat jangan sampai misalnya dari pekerja ini menitipkan seperti daging mentah di kulkas gitu ya, biasanya nanti akan dibawa ke rumah, ternyata dia lupa dan tidak mengeluarkannya lebih dari sebulan gitu ya, itu kan akan mengeluarkan aroma. Kalau saya sih, saya suka bilang sama Mbak Ria ya waktu itu, Mbak ini boleh dibuang nggak? Saya bilang buang aja Pak, kalau udah lama nggak apa-apa, kita tahu jawab, karena itu akan menjadi pencemaran ke makanan yang lain kalau menurut saya gitu. Jadi nanti sambil misalnya kita edukasi juga teman-teman. Ini kalau sudah lewat 1 minggu kami ada pembersihan. Mohon maaf nih kami buang, kami bersihkan. Paling gitu sih, Bunda Nurul, masukan dari kami nanti. Tolong bisa istilahnya kasih note kali ya di kulkas gitu misalnya. Kami ada pembersihan setiap minggu untuk barang-barang yang tidak layak, kan kami bersihkan, kami buang seperti itu. Tapi takutnya kebiasaan. Takutnya pada narok-narok gitu kan ya, jadi numpuk. Betul. Gitu.
Di sebagian kulkasnya sudah ditempel, mungkin ada beberapa bagian yang belum ya. Mungkin nanti Pak Sarip minta tolong dibantu ya Pak Sarip ya, dicek lagi kulkas mana yang belum ada instruksi untuk penyimpanan bagi rekan-rekan yang menitipkan barang secara umum di situ ya Pak. Nanti kita sweeping lagi agar terjaga kesehatan dan kualitas dari produk makanan yang disimpan di dalam kulkas tersebut. Ya, terima kasih Mbak Ulan atas remindernya. Ya, baik. Itu sih paling kalau kayak kemarin sih saya lihat di kulkas dekat K3 itu belum ada, tapi sudah ada kayak posi kecil. Katanya itu untuk nama gitu ya. Mungkin nggak sebagian besar orang akan nulis tuh Bunda ya. Jadi kadang-kadang ada yang males dia taruh gitu kan, udah disediapin tetap aja dia nggak mau nulis namanya. Jadi kita nggak bingung kan kadang mau nanya siapa ini punya siapa kan nggak tahu, kecuali ada tulisan namanya kita enak ngasih apa ngasih taunya gitu ya. Tapi kalau itu kita strict aja nggak apa-apa, karena makin kalau kita diemin nggak apa-apa nanti dibuat ini kok ini disimpan di situ gitu ya. Itu sih kalau saya titip pesan kayak kulkas ya, karena dari Pak Junat sendiri titip pesan juga tuh kalau kulkas sudah penuh, ini mana sih yang udah nggak makan tapi masih di sini. Itu sih dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain, Pak Syarif, sudah cukup menjawab atau bagaimana Pak Syarif? Ya, terima kasih Mbak Ulan, Mbak Nurul. Sejauh ini kita sudah lakukan di setiap hari Sabtu, tim-tim di lapangan itu selalu mengecek kulkas, dan jika ada makanan yang berbentuk botol ataupun berbentuk plastik yang ada kadaluarsanya dan melewati kadaluarsa, itu selalu mereka info ke saya dan minta untuk dibuang. Dan saya bilang gitu, kalau sudah lewat dari masanya udah buang aja, nggak usah disimpan lagi, seperti itu. Betul Pak, emang harus begitu, udah nggak apa-apa. Kita yang ini juga instruksikan kepada rekan-rekan juga ya, kalau saya kalau lewat di dekat kulkas ya kita kasih tahu gitu teman-teman. Retail kan biasanya banyak juga kalau display. Seperti itu. Mungkin yang lokasi lain juga seperti itu ya, bukan hanya di Jam Sostek teman-teman, di Cawang atau di Gandul atau di Mampang juga sama ya. Harus apa-apa kalau memang itu sudah tidak, itu jangan ragu untuk buang saja. Biar kita bantu untuk menjelaskan kalau memang yang bersangkutan keberatan gitu. Baik, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan sebelum kita ke kuis? Mungkin waktunya berapa menit lagi Mbak Rika? Takutnya lagi kasih kuis mati. Sekitar 20 menit itu Mbak. Oh, aman. Iya, lumayan lama. Baik. Kita geser ke kuis berarti nih langsung, atau ada lagi yang mau mungkin sharing atau ditanyakan nggak? Pak Syarif tadi boleh dicatat ya Mbak Rika udah berbagi sharing. Oke, siap-siap. Kalau Bunda Nurul nggak usah dicatat. Curang. Oke, ada lagi nggak teman-teman sebelum kita kuis, apa nungguin kuis nih? Padahal kuisnya juga coba dicek suara dulu Mbak Ulan. Iya. Oke. Ini mungkin kameranya ya, kayaknya kan kita doang nih, yang lain lihat. Kan yang mungkin mau ikut harus open kamera. Oke. Oh gitu ya. Mas Joni nih di planet mana nih Mas Joni? Di Bekasi kayaknya. Planetnya jauh banget tuh. Oke, Mas Herman sudah join. Oke. Nanti kita ada sesi foto bersama ya teman-teman. Jadi mohon untuk dinyalakan kameranya. Oke. Yang belum mandi ya nggak apa-apa lah ya. Oh, saya yang belum mandi PC kemudian. Yang penting senyum, smile ya kan, tanda bahagia. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Masih ada GoPay-nya nih kalau masih mau bertanya. Atau saya yang tanya? Atau saya yang tanya ya? Kita yang tanya aja Pak. Apa kita yang tanya nih Mbak Rika? Oh, aduh kalau nanya langsung nih. Ada GoPay langsung. Halo Mbak gitu. Oke, siapa tadi? Satu orang bertanya. Joni, Mbak. Oke, Mas Joni. Oke, Mas Joni, silakan. Izin bertanya Mbak. Di dalam ketiga ini hal apa saja yang mengakibatkan kerja tidak berjalan dengan baik Mbak? Gimana Mas Joni? Ini karena di planet nih nggak dengar suara saya nih. Suaranya Mas Joni. Halo Mbak. Coba dideketin dulu mikrofonnya. Nggak dengar Mas Joni. Halo Mbak. Nggak jelas. Ya. Oke.
Terkait ketiga ini, Mbak. Halo. Iya, Mbak. Iya, Mas. Silakan, Mas. Saya udah dengar nih. Jelas. Yang saya tanyakan, hal apa saja yang mengakibatkan ketiga itu tidak berjalan dengan baik, Mbak? Hal apa saja yang tidak yang mengakibatkan ya ketiga itu tidak berjalan dengan baik dan mulus gitu, Mbak. Baik, oke, pertanyaannya bagus. Nanti saya akan mungkin sebelum saya jawab, nah ini bisa jadi GoPay-nya buat teman-teman. Ada yang bisa bantu jawab? Kalau ada yang bisa bantu jawab, saya kasih GoPay juga. Jadi apa saja sih yang bisa mengakibatkan kerja kita tuh gak aman, selamat gitu ya? Ada faktor apa aja gitu ya? Nah, ada 3 faktor nih, tapi coba teman-teman bisa ada yang bantu jawab, atau kalau nggak ada ya nanti dibantu Mbak Rika. Saya Mbak Rika nggak dapat. Faktor ketiga apa? Sengaja tidak mau menjalankan K3. Ya, apa Pak Sarip? Dilanjut Mbak, lagi Oh, lanjut. Oke. Ada yang bisa jawab? Bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Mas Joni, Mbak Kholilah, Mbak Siti Kholilah. Tidak adanya pelatihan K3, tidak adanya anggaran, sama kurangnya penerapan K3 di dunia kerja. Oke, baik. Tadi Nggak ada anggaran, Mbak Ulan. Anggarin dong. Mbak Siti Kholilah tadi udah jawab juga ya, padahal ya luar biasa. Iya. Kayaknya Siti Kholilah udah belajar dulu semalam ini dia. Oh, udah dikasih tahu sama Buna ya ininya. Oke, ya benar ya Mbak Siti Kholilah ya, kita harus banyak kalau masalah anggaran ya jangan juga ngomong anggaran, kita ada kok anggarannya. Tapi mungkin waktunya aja. Oke, tapi yang lebih terpenting dari teori itu tadi ya, sebenarnya kita ada namanya tadi mungkin belum disebutkan. Kita ada namanya unsafe condition, ada unsafe action, ada near miss, ada 3 ya teman-teman. Unsafe condition itu apa? Hal-hal kondisi yang bisa membahayakan ketika kita bekerja. Contoh apa ya? Contoh kondisinya nggak aman nih. Kalau kita di luar lapangan lagi beli makan. Kalau hujan bahaya nggak teman-teman? Bahaya nggak? Kalau hujan kita lari ke warung itu bahaya nggak? Bahaya ya. Nah itu yang disebutkan unsafe condition. Ya. Unsafe condition artinya apa? Kita harus sedia payung sebelum hujan. Udah tahu mendung jangan nekat. Kita bawa payung misalnya kayak gitu ya. Atau panas terik kayak gitu ya. Udah tahu kita lagi kurang sehat ya Pak, pusing, kita tetap jalan. Kena panas kita pingsan di jalan. Nah, itu kita harus tahu juga badan kita nih baik nggak untuk melakukan pekerjaan itu. Itu contoh ya misalnya, itu namanya unsafe condition, kondisi, jadi kondisi nggak aman. Jangan lakukan pekerjaan ketika kondisi nggak aman. Seperti itu. Ada lagi namanya unsafe action, tindakan tidak aman. Nah, kalau tindakan tidak aman ini kita udah tahu, tapi kita tetap lakuin jalan ya. Tindakan tadi yang membawa manual handling tadi ya, misalnya itu berat gitu ya. Kita udah tahu itu berat, tapi kita nekat, nggak apa-apa, saya kuat kok gitu. Saya ini kok masih muda gitu ya. Akhirnya apa? Encok kan, pinggangnya sakit, ketarik lah sendinya dan sebagainya. Nah, jangan jadi kuat gitu ya kalau akhirnya nanti jadi sakit. Itu namanya unsafe action. Jadi tindakan tidak aman. Jadi kita sudah tahu bahayanya tapi kita tetap lakukan. Ada juga yang terakhir namanya near miss, hampir celaka. Jadi suatu yang hampir celaka itu bisa aja kepleset, hampir kena basah, kita abai, akhirnya tapi hal-hal yang hampir tadi bisa jadi celaka kalau kita nggak memitigasinya. Itu Mas Joni ya. Jadi kalau secara teorinya ada unsafe kondisi, ada condition, ada unsafe action, ada near miss. Yang tadi Mbak Kholilah sampaikan juga tadi bagus juga adanya pelatihan kayak seperti ini. Jadi kita tahu ya gitu ya. Kan kayak tadi kan teman-teman nggak tahu tuh apa kayak gitu, apa sanitasi kayak apa. Jadi paling nggak dengan adanya ini teman-teman sedikit banyak lah tahu ya gitu ya. Harapannya nanti ketika pelatihan berikutnya udah jago-jago nih malah saling memberi pertanyaan sama temennya. Oke Mas Joni, sudah puas jawabannya atau masih ada yang ragukan?
sebelum ke Pos, kuis, Mbak. Pos, Mbak. Pos, pos Mbak. ya. Oke, Pos, Mas Mbak. Joni, dicatat nih. Bagus juga Mas Joni pertanyaannya, jadi juga terlewat kita Siap, Mbak. namanya answer condition, Siap. answer action. Oke, sudah di penghujung waktu ini, takutnya kita end lagi Zoom-nya. Mungkin kita cek ombak dulu ya untuk bisa kuis ya. Kita coba cek ombak ya. Semangat pagi. Pagi. Sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, walaupun Pagi. ya kerjanya siang malam tetap semangatnya pagi ya. Nah, teman-teman, ini ada kuis nih dari Mbak Rika nanti ya, aturan mainnya nanti Mbak Rika jelaskan. Yang jelas siapkan jari-jari teman-teman karena kita berdasarkan di chat, kolom chat. Jangan ada yang berbicara. Kalau bicara akhirnya temannya tahu, jadi ngechat. Jadi kita lihatnya di chat yang paling tercepat. Nanti Bunda Nurul boleh dibantu juga. Bunda Nurul nggak usah ikutan ya. Dibantu Siap. Saya ngawasin aja. Bantu siapa yang paling cepat jawab ya. Iya, Nanti dilihat yang paling cepat. siapkan jari-jarinya. Siapkan jari-jarinya ini berhadiah, insya Allah hadiah Mercedes-Benz, insya Allah. Dalam bentuk gambar, dalam bentuk gambar. Oke, nih teman-teman silakan Mbak Rika. Nah, siapa dulu ya? Aku hitung dulu ya teman-teman. Tadi sudah diberitahukan ya untuk rules-nya. Silakan di kolom chat nanti saya akan lihat mana yang paling cepat untuk menjawab dan juga gak cepat doang tapi harus tepat jawabannya. Cepat dan tepat. Sudah siap semuanya ya? Kita masuk ke soal yang pertama. Nah, boleh nih rekan-rekan langsung kira-kira apa jawabannya di kolom chat ya rekan-rekan. Silakan, sudah bisa langsung dijawab di kolom chat. Aku bantu. Sudah ada. Iya, kurang sedikit lagi. Ayo. Sedikit lagi. Belum tepat. Mas Adrian, ayo dikit lagi. Mas Adrian. Alat pemadam api ringan. Masih salah. Ayo. Alat pemadam, sudah ada yang jawab apa? Alat pemadam api. Alat pemadam ringan. Sudah ada yang benar nih, Mbak. Sudah. Siapa nih? Atas nama Hermansyah. Waduh, Mas Hermansyah banget hari ini. Mana Mas Hermansyah mukanya? Mana mukanya dan juga suaranya nih. Oke, ada Mas yang jawab. Ulat pemadam api. Ya, ulat. Nah, ini ada artinya ya. Alat bakar ringan. Oke, berarti Mas Hermansyah ya. Oke, kita catat dulu. Oke, Mas Hermansyah. Ya, selamat dapat Mercedes-Benz di hari ini. Oke, yang kedua. Oke, benar ya. Alat pemadam api ringan. Apa? Kita masuk ke yang kedua berikutnya. Berikutnya. Ayo. Oke. Ayo. Kita langsung. Ayo. Nah, sudah ada yang benar nih. Mas Joni Putra. Nah. Benar. Salah. Jawabannya. Dulu, jawabannya apa nih? Mas Sugeng Barika. Mas Sugeng Barika. Oh, Mas Sugeng. Iya, di atasnya Mas Joni. Ya, Mas Sugeng, di atasnya Mas Joni, Mas Sugeng sudah menjawab. Oh iya, Mas Sugeng Saputra. Oke, mohon maaf, Mas Sugeng Saputra ya. Oke. Sudah ya, ya? Sudah ya? Wah, udah dua ya. Kasihan kayak ada yang mau lagi nih mereka. Satu lagi deh, Marika. Satu lagi. Boleh. Oke. Baik lagi. Oke. Ayo. Satu lagi ya, silakan. Lagi, Bu, lagi. Nah, boleh nih. Ya, jawab dari merupakan seorang rambutnya. penyanyi. Dari rambutnya itu sudah terlihat nih rambutnya siapa ya? Mungkin siapa itu? Aku merupakan seorang Mas penyanyi. Rangga. Siapa coba? Mas Rangga belum jadi penyanyi nih.
Masih apa nih? Udah ada yang jawab apa belum ini? Sudah ada yang Mbak jawab, Rika? sudah ada yang jawab. Coba Coba kita luar lihat biasa dulu ini. selanjutnya dulu ya. Ya ini banget ya. Nah, Pengalaman. Coba. Masih bingung. masih bingung, Kata masih bingung kuncinya. ya. Kata Terus. kuncinya next lagi. Waduh, udah kelihatan ini Adalah matanya. kekasih Ani. Aduh, ini sudah pasti Aduh, bukan kekasih jawabannya Rika ya. Ya, sudah. Nah, Oke, Roma ya, Irama. kita lihat yang Yang benar adalah Roma Irama. Nah, Mas Adrian nih, Adrian. tapi Namanya tapi kurang H, beda. boleh nggak Mbak? H. Ya, karena kita nama itu tidak boleh diganti-ganti ya. Jadi yang benar adalah iya. Mas Rizky, Roma Irama. Roma Irama berarti Iya, Mas Rizky Sultan oke. ya. Mas Rizky Oke. Sultan sama Mas Adrian, mohon maaf. Tepat dari sisi Oke. namanya ya. Sultan, penggemar Roma Irama ternyata. Ternyata dia raja dangdut ya. Lagi. Waduh, lagi-lagi Oke, nanti kita nggak selesai. sudah semua. Ada lagi-lagi tuh Mbak. Lagi, aduh. Habisin Bu yang ada Bu, habisin, nanggung nih, nanggung. Lagi Mbak Ulan. Kuisnya udah nggak ada Mas. Semuanya tok segitu. Jangan Siti Solilah mulu yang dapat. Iya Bu nih. Ya ada Mercedes mobil keruk aja Bu. Aduh, Bunda Nurul ini bagaimana anggota nih Bu. Nah, karena mungkin waktu tinggal 1 menit lagi, rekan-rekan boleh Oh, iya. dinyalakan kameranya, mohon ya. Takut Dinyalakan ya kamera, hilang. kita langsung satu-satu foto bersama. Nanti mungkin untuk kuis di pertemuan yang selanjutnya mudah-mudahan bisa offline sekaligus tadi pelatihan apa Ya, ya Mbak Ulan ya. Ayo. Ya, Oke, yuk siap. silakan Ayo, difoto foto, dulu foto. biar Ayo. takut hilang, takut hilang. Ayo. Dinyalakan kameranya. Dua aja berdua. Oke, ditunggu. Sudah semuanya siap. Mungkin rapi-rapi dulu rambutnya dan lain Ayo sebagainya. Mbak Rika, 30 Sudah detik siap? nih. Kita langsung foto. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sama-sama Mbak Rika. Terima kasih banyak. Sampai Nanti akan dihubungin Mbak Rika ya, bagi nama-nama betul, tadi kita catat akan ya. hubungi ya. Iya, punya nomor Mbak Rika. nanti Pak